Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat, tanggal 18 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Welmina Ireu. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh ada dan kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu menuntun memampukan kami untuk kami mengerti apa maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kehidupan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Jumat, tanggal 18 April 2025, dalam Minggu Sengsara ke-7, yang disebut Pasio, yaitu Minggu Sengsara Berat. Di saat ini, terpilih dari kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Matius, pasal 26, ayatnya yang ke-74, dengan perikop, Petrus menyangkal Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu Tuhan masih menatap saat kita menyangkal. Shalom, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam yang penuh tekanan itu kini mencapai puncaknya dalam 3 tahap penyangkalan. Kita menyaksikan bukan hanya kegagalan Petrus sebagai murid, tetapi kehancuran batin seorang manusia yang berjuang antara iman dan ketakutan. Petrus, murid yang pernah berjalan di atas air, kini tenggelam dalam lautan ketakutannya sendiri. Ia yang pernah berseru, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," kini berkata dengan keras, "Aku tidak kenal orang itu." Dan lebih dari itu, ia mengutuk dan bersumpah. Kata Yunani untuk mengutuk dalam ayat ini adalah kata tematisen. Artinya, mengutuk diri sendiri jika ia tidak berkata benar. Dengan kata lain, Petrus berseru di hadapan semua, "Jika aku bohong, biarlah Tuhan menghukum aku." Sungguh kontras yang tragis. Lidah yang dahulu memberkati, kini digunakan untuk mengutuk. Hati yang dulu mengakui, kini berusaha memutuskan relasi. Suara yang dulu menyebut Yesus sebagai Tuhan, kini memanggilnya hanya orang itu. Inilah kejatuhan dalam bentuk paling menyakitkan, ketika kita menyangkal bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak tahan menanggung akibat dari pengakuan. Dan saat itulah ayam berkokok. Sebuah suara biasa, tapi di malam itu
Kokok ayam menjadi denting lonceng surgawi. Kokok itu bukan hanya tanda waktu, itu tanda kasih. Itu bukan alarm penuduhan, melainkan suara pengingat bahwa nubuat Yesus tergenapi. Lukas 22 ayat 61 mencatat detail yang sangat menyayat. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, Yesus yang sedang disiksa, yang tubuhnya dipermainkan dan dihina, masih menyempatkan diri untuk menatap Petrus. Tatapan itu bukan tatapan marah, itu adalah tatapan kasih yang remuk. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menarik kembali. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memanggil pulang. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak dari kita yang pernah berada di posisi Petrus. Kita menyangkal karena takut dianiaya. Kita menyangkal karena ingin diterima oleh dunia. Kita menyangkal karena belum siap memikul salib pengakuan iman. Tapi Tuhan tahu itu dan Ia tetap memandang, bukan karena kita pantas, tapi karena kasih-Nya tidak bersyarat. Kokok ayam itu juga berbunyi hari ini di hati kita yang pernah lari dari salib. Apakah engkau mendengarnya? Apakah engkau masih bisa menangis karena tahu bahwa engkau sudah mengecewakan Tuhan? Apakah engkau akan kembali dan membiarkan tatapan Yesus memulihkan hatimu? Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami berdiri di titik paling lemah dalam iman kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Ketika lidah kami mengutuk, ketika mulut kami menyangkal, ketika hati kami menghindar, Engkau tetap menatap kami dengan mata kasih yang tergantikan. Ampunilah kami ya Tuhan, atas setiap kata yang menjauhkan kami dari nama-Mu. Ampuni kami atas setiap sumpah palsu yang kami ucapkan demi kenyamanan sesaat. Ajarlah kami untuk mendengar kembali suara ayam berkokok sebagai tanda bahwa Engkau masih memberi kesempatan, dan saat tatapan-Mu menyentuh kami, biarlah air mata pertobatan mengalir dan hati kami kembali tunduk kepadamu. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.